Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda dalam program Renungan Pagi. Yuk kita siapkan hati kita pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita pagi hari ini, biar kita merenungkan, mempelajari firman Tuhan, dan kita berjalani kehidupan kita pagi hari ini dimulai dengan bersekutu dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa, siapkan hati kita. Bapa, kami buka hati kami pagi hari ini, mempersilakan Roh Kudus bekerja melalui seluruh kehidupan kami. Biar Roh Kudus mengajar kami, menuntun kami, mengarahkan kami pagi hari ini, supaya kami boleh mengerti jalan-jalan-Mu ya Bapak. Sebelum kami memulai aktivitas kami pagi hari ini, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami untuk pagi hari ini diisi, diajar oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba, supaya hamba bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Biar melalui renungan pagi hari ini, kami semua dikuatkan, kami semua disegarkan, dan ada iman yang muncul dari kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar sama-sama dalam renungan pagi, di mana kita akan belajar dari 2 Petrus maksud saya, pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang 21. Saya bacakan singkat ayat 16 dan 17, lalu saya akan mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama pagi hari ini. Judul renungan pagi hari ini adalah Jalani Hidup Tanpa Sandiwara. Nah, kalau Anda pelajari ayat yang ke-16 dikatakan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan, kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara yang maha mulia, yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, kalau Anda perhatikan di sini, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa dikatakan bahwa rasul-rasul tidak cuma menyampaikan sebuah dongeng isapan jempol, tapi semua yang mereka beritakan adalah mereka menyaksikan dengan kepala mereka sendiri, dengan mata kepala mereka. Mereka bukan cuma menyampaikan cerita dongeng-dongeng yang membuat orang terbuai, tapi semua tentang kebenaran Kristus, tentang kuasa, tentang kemuliaan. Semua yang mereka sampaikan adalah kebenaran, di mana kebenaran itu mereka alami secara pribadi, mereka lihat sendiri dengan mata mereka, dan mereka di sini dikatakan mereka menyaksikan yang sebenar-benarnya. Nah, saya mengajak Anda untuk kita renungi sama-sama tentang sandiwara. Saudara, makanya hari ini melalui renungan pagi saya mau menyampaikan sebuah pesan bahwa kita hidup jangan dengan sandiwara, tapi jalani hidup tanpa sandiwara. Saya percaya saudara, bahkan ada orang yang mengatakan bahwa hidup ini adalah panggung sandiwara, di mana semua orang menjalankan yang namanya kepura-puraan, kemunafikan, dan sebagainya. Nah saudara, yuk kita pelajari sama-sama tentang kata dongeng, saudara. Nah, dongeng ini artinya adalah sebuah cerita yang benar-benar tidak terjadi, terutama tentang kejadian zaman dulu, aneh, perkataan, dan sebagainya. Bukan sesuatu yang benar. Dongeng adalah sesuatu yang belum tentu benar, bahkan dikatakan tidak benar-benar terjadi. Nah, kalau kita perhatikan hari-hari ini justru ada begitu banyak orang yang mencari yang namanya dongeng, bahkan tidak terkecuali orang Kristen. Maksudnya apa? Mereka lebih senang hal-hal yang dongeng-dongeng, yang dikatakan mereka menyukai hal-hal yang demikian daripada menyukai yang namanya kebenaran, saudara. Mereka memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka bagi dongeng-dongeng. Intinya tidak lagi mereka mengejar pengajaran yang benar, tapi mereka mendengarkan hal-hal yang dongeng-dongeng yang belum tentu kebenarannya. Nah, mereka seringkali lebih menyukai khotbah-khotbah yang ringan, yang meninabobokan, daripada khotbah-khotbah yang bisa membuat kita imannya kuat. Mereka lebih senang mendengar khotbah-khotbah yang menghibur, yang lucu dan sebagainya. Bukan berarti kita nggak boleh melucu atau memberikan joke, tapi jangan sampai kita lebih senang mencari sebuah hal yang benar-benar lucu daripada hal-hal yang bisa benar-benar menguatkan iman kita. Saya nggak ngomong bahwa kita para hamba Tuhan tidak boleh menyampaikan khotbah dengan sebuah joke lucu, boleh-boleh saja selama itu membangun dan memberikan sebuah refresh
dalam kehidupan orang-orang. Tapi maksud saya jangan sampai kita lebih menyukai hal-hal yang seperti itu daripada kebenaran yang hakiki yang disampaikan oleh Kristus sendiri untuk kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Tanpa kita sadari, gereja bukan lagi menjadi tempat untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kebenarannya, tapi menjadi sebuah tempat hiburan yang menghilang penat atau menjadi sebuah entertain. Kalau kita nggak hati-hati, saudara, kita bisa merubah dari sebuah mesbah menjadi sebuah tempat entertainment, saudara, di mana semua yang datang mereka mendengarkan hal-hal yang enak di telinga mereka, yang menyenangkan hati mereka dan menghibur hati mereka. Dan mereka berkata bahwa memang kita lebih menyukai hal-hal seperti ini daripada mereka mendengarkan sebuah suara kebenaran yang mungkin bisa membuat hati mereka sedikit tersinggung, bisa membuat telinga mereka panas. Tapi itulah kebenaran, tidak selalu semua kebenaran itu enak buat telinga kita. Tapi ada beberapa kebenaran yang mungkin gak enak di telinga kita, bahkan membuat hati kita mungkin jadinya gak enak karena kita merasa tersinggung dengan apa yang disampaikan. Tapi kita harus mengerti bahwa yang dikatakan Petrus hari ini, bahwa bagaimana kita hidup harus menjalaninya tanpa sandiwara. Kita harus lebih menyukai kebenaran daripada dongeng-dongeng isapan jempol. Dan akhirnya kalau kita nggak hati-hati, gereja pun akhirnya dipenuhi dengan orang-orang yang menjalankan peran seperti tokoh-tokoh dalam dongeng-dongeng tersebut. Misalnya yang pertama, hidup mereka penuh dengan kepura-puraan, hidup mereka penuh dengan kepalsuan. Maafkan saya, para pelayan Tuhan, saat menjalankan tugas pelayanannya berlaku seperti orang yang memerankan tokoh pada sandiwara-sandiwara seperti di sebuah sinetron. Mereka menjalankan karakter yang berbeda dari aslinya, lain di hati, lain di mulut, dan lain tindakan mereka. Lain kehidupan mereka waktu melayani di atas mimbar, lalu lain kehidupan mereka ketika di luar dan di rumah tangga mereka dalam pekerjaan mereka. Seringkali kalau tanpa hati-hati kita hidup penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kepura-puraan, seperti memerankan peran daripada dongeng tersebut, saudara. Mereka menjalankan kehidupan yang dua hal yang berbeda, seperti ada dua karakter atau dua pribadi dalam satu kepribadian. Sama mereka di gereja mereka berlaku seperti malaikat, tapi ketika mereka ada di rumah mereka tidak lagi seperti malaikat yang tutur kata santun, sopan, tampaknya rohani, tapi malah menjadi seseorang yang berbeda sekali. Itu sebabnya saya katakan jangan mau hidup kita mengejar dongeng seperti ini. Tapi yang paling penting bukan cuma menyukai dongeng-dongeng isapan jempol yang sebenarnya nggak benar-benar terjadi, tapi yang paling penting menjadi introspeksi kita. Jangan kita hidup seperti panggung sandiwara. Lain seperti kehidupan kita di mimbar, lain kehidupan kita di rumah tangga. Harusnya kita harus terus mengejar yang namanya kebenaran. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka saya percaya kehidupanmu di gereja dengan di rumah akan sama. Kehidupanmu di mimbar dengan di pelayanan dan juga di rumah tangga, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak boleh ada kemunafikan, tidak boleh ada kepalsuan, dan kamu harus hidup benar-benar nyata sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Jadi menjadi sebuah pribadi yang apa adanya, bukan ada apa-apanya. Nah, banyak orang tidak suka dengan firman Tuhan yang keras, yang bersikap teguran, bersifat teguran, dan membawa kita kepada pertobatan. Kita lebih senang cerita-cerita isapan jempol, dongeng-dongeng, daripada firman yang keras yang bisa menegur kita, yang bisa menuntun kita kepada kebenaran, yang membuat kita bertobat, saudara. Nah, inilah jebakan iblis, saudara, sehingga gereja tidak lagi menjadi tempat menyampaikan suara kebenaran, membawa pertobatan, pemulihan, tapi gereja menjadi sebuah tempat entertainment, di mana semua orang datang ke situ. Mereka menyukai hal-hal yang ringan, mereka lebih suka hal-hal pengajaran, khotbah-khotbah yang enak di telinga, yang menghibur hati, daripada suara kebenaran yang mungkin bisa membuat mereka bertobat. Anda bisa bayangkan ketika Raja Daud, saudara, dia disampaikan sebuah firman yang keras.
Saudara, ada dua pilihan, dia mau hidup sebagai sandiwara atau dia mau bertobat. Saya melihat ada banyak tokoh-tokoh Alkitab ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan, atau mungkin mereka ditegur oleh nabi-nabi, ada firman yang begitu keras yang mungkin bisa membuat dia tersinggung atau mempermalukan dia seolah-olah. Tetapi saudara akan lihat bahwa efeknya mereka bertobat, mereka berbalik kepada Allah. Tapi ada beberapa yang mungkin menyampaikan hal-hal yang enak di telinga, hal-hal yang baik, saudara. Ada begitu banyak kejadian yang begitu Tuhan memakai nabi, tapi nabinya palsu menyampaikan hal yang baik, akhirnya menyebabkan raja itu mengalami kematian, kekalahan, dan sebagainya. Sebaliknya ada suara-suara kenabian yang begitu keras menyampaikan, dan itu membawa pertobatan. Tinggal pilihan di tangan Anda. Anda menyukai dongeng isapan jempol, atau Anda lebih menyukai suara kebenaran yang sekalipun ketika suara kebenaran itu nyampe dalam hidup saudara, itu menyakitkan, itu menyinggung hati kita dan membuat telinga kita panas. Tapi saya berdoa supaya setiap Anda dan saya menyadari teguran keras firman Tuhan itu tujuannya membangunkan kita dari tidur rohani atau kematian rohani atau stagnasi. Dan tujuan daripada teguran firman yang kuat, yang keras, saudara, itu juga mengingatkan kita akan dosa, mengingatkan kita akan kesalahan kita, supaya kita bisa bertobat dan berbalik kepada Tuhan. So, saya berdoa supaya pagi hari ini sesuai dengan judul renungan pagi hari ini, bahwa kita jalani hidup tanpa sandiwara. Kita hidup apa adanya dan tidak sandiwara, tidak ada kemunafikan, tidak ada kepalsuan dalam kehidupan kita. Lalu what should we do? Apa yang mesti kita lakukan? Dari ayat ini kita belajar beberapa hal penting. Ada 3 hal yang penting yang harus kita ingat. Yang pertama, sungguh-sungguh percaya kepada kebenaran. Yang pertama, yang dasar, kalau kita mau bahwa kita mau hidup benar, tidak ada kepalsuan, dan kita nggak suka yang namanya kemunafikan, kepalsuan seperti dongeng, bahkan kita ikut terlibat dalam memerankan peran daripada salah satu dongeng ini, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada kebenaran. Kita percaya bahwa kebenaran itu memang menyakitkan. Kadang-kadang kita dapat teguran dari Tuhan, dan itu mungkin menyakitkan, menyinggung hati kita, tapi kita harus trust the word. Karena saya percaya firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan itu nggak pernah kembali dengan sia-sia. Sekalipun itu bentuknya teguran yang begitu keras, sehingga membuat telinga kita panas, membuat hati kita mungkin sedikit tersinggung. But you must trust the word of God. Kita harus percaya kepada kebenaran. Karena di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Dan saya percaya kebenaran itu penting sekali untuk kita percaya. Selama itu kebenaran, you must trust the truth. Kamu harus percaya kepada kebenaran itu, karena kebenaran itu datang dalam hidup saudara untuk menyadarkan kita. Ingat firman Tuhan ngomong, firman itu baik sekali untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, supaya kita yang tadinya salah, kita nggak ngerti bahwa kita nggak sadar bahwa kita salah, but the word of God datang dalam hidup kita, menyadarkan kita akan dosa kita, memperbaiki kehidupan kita, dan kita bisa berbalik dan bertobat. Hal yang kedua yang mesti kita lakukan adalah sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Yang pertama, kita trust the truth, kita percaya kepada kebenaran itu. Selama Tuhan yang berbicara dan itu benar, we must trust the truth. Yang kedua, kita harus benar-benar tinggal di dalam kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu. Kebenaran itu bukan cuma kita dengar lalu kita percaya bahwa itu adalah suara Tuhan buat kita, tapi kita harus menjalani hidup dengan kebenaran. Artinya firman yang kita terima, kebenaran yang kita terima, harus kita jalani, harus kita hidupi secara sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Yang terakhir, lalu saya akan tutup. Ingat sekali lagi, we just remind you this morning melalui renungan pagi ini, bahwa tidak boleh ada kepalsuan dan tidak boleh ada kepura-puraan. Kalau Anda mau menjalani hidup ini tanpa sandiwara, tidak boleh ada kepalsuan, tidak ada kepura-puraan. Kita nggak boleh hidup seperti memerankan salah satu dongeng, tapi kita harus live with integrity. Bagaimana kita harus hidup dengan penuh integritas. Life in integrity. Saya berdoa supaya kita bisa live in integrity dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang memang apa adanya, transparansi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar-benar punya integritas yang tinggi. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak.
tidak ada kepalsuan, tidak ada kemunafikan dalam hidup kita. Saya berdoa supaya Anda mengingat ini, bahwa ini yang mesti Anda lakukan ketika Anda mau menjalani kehidupan ini apa adanya, tidak dengan sandiwara. Kita harus trust the truth, kita harus live in truth, living in truth, living dalam hidup dalam kebenaran itu, menghidupinya dalam kehidupan kita, dan tidak boleh ada kepalsuan, kemunafikan dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan pagi hari ini, di mana kami diajarkan untuk menjalani hidup tanpa kepura-puraan, tidak seperti memerankan sinetron atau panggung sandiwara, tapi kami hidup, kami boleh mempercayai kebenaran, kami hidup dalam kebenaran dan tidak ada kepalsuan. Apa yang ada di hati kami sama persis apa yang keluar dari perkataan kami, dan sesuai dengan tindakan kami. Kami berdoa biar kami dikuatkan, dimampukan untuk hidup dalam kebenaran dan menjadi orang yang berintegritas. Tuhan berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada yang menyaksikan renungan pagi hari ini. Sekali lagi aku berdoa, kalau mereka beban berat, mereka mengalami yang namanya letih, lesu, beban berat, Tuhan angkat mereka, Tuhan hibur, kasih kekuatan. Dan aku berdoa memberkati setiap mereka, kalau mereka sakit dimanapun mereka berada, entah itu di rumah sakit, di rumah mereka, dimanapun mereka berada. You are the healer, Engkau adalah penyembuh, Engkau Yehovah Rafa, menyembuhkan mereka, jamah mereka, dan biarlah kesembuhan terjadi. Mereka yang mengalami struggling, biarlah mereka mengalami terobosan. We bless them with abundantly and overflowing in Jesus' name. Be blessed, be blessed, be blessed. Terima kasih Bapak, biar renungan pagi hari ini bahkan menguatkan kami dan memberikan kami kesegaran yang baru, dan diberikan kami kemampuan untuk melakukannya dalam nama Yesus. Amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam renungan pagi berikutnya, dan selamat beraktivitas. God bless you.